Selamat siang teman-teman semua. Yang Bapak. Siang, Pak. Oke, suaranya kok terlalu lembut. Oke, ya. Sehat semua ya. Baik. Siang hari ini kita akan membahas tentang model ekosistem bisnis terdesentralisasi untuk produk kompleks. Ya. Nah, kelihatannya judulnya agak ribet, tapi materinya sebenarnya sederhana. Jadi gini, kalau kita bicara e-bisnis, maka kita akan bicara untuk pembelian beragam dan mungkin dari berbagai sumber atau berbagai penjual begitu, berbagai produsen begitu, tetapi semuanya terkumpul di dalam satu struk transaksi. Paham ya? Jadi contohnya begini, kalau teman-teman ini membeli barang secara online melalui portal e-commerce ya, seperti Shopee, Tokopedia, Blibli dan segala macam itu, teman-teman ini kan hanya mencari barang atau mencari beberapa produk. Dan ternyata produk-produk atau item-item barang yang kita pilih ternyata berasal dari beberapa toko, kasarnya begitu ya. Berasal dari beberapa toko, dari banyak toko. Nah, kemudian toko-toko itu juga tempatnya bisa saja saling berjauhan. Ada satu barang yang kita dapatkan dari kota Semarang, ada barang yang kita dapatkan dari kota Surabaya, ada barang yang kita dapatkan dari kota Medan. Nah, kemudian setelah itu ada satu verifikasi ya. Apakah benar kamu membeli barang ini? Nah, di situ ditunjukkan bahwa barang ini ternyata berasal dari Medan, sehingga ongkos kirimnya tentu mahal, ya kan? Kalau dari Semarang ini ya. Ini dari Semarang, ongkos kirimnya murah. Ini dari Jogja, ongkos kirimnya agak murah, kan gitu. Tapi begitu kita setuju, maka kita sebenarnya hanya melakukan satu kali transaksi sebenarnya. Hari itu kita hanya melakukan satu transaksi, tetapi kita membeli banyak barang dan sebenarnya melakukan pembelian dari banyak toko. Nah, itu yang dikatakan sebagai produk kompleks. Ya. Jadi kita memberikan satu barang, banyak barang, banyak item dari banyak vendor, banyak toko, tetapi sebenarnya pada akhirnya hanya semuanya terkumpul pada satu transaksi, satu nota pembelian, kan gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan produk kompleks. Nah, kemudian kalau kita bicara ekosistem bisnis itu apa? Nah, ekosistem berarti lingkungan bisnis. Di dalam sebuah portal e-commerce, di situ banyak kumpul pihak-pihak yang bersepakat untuk melakukan bisnis. Teman-teman kalau mau masuk ke e-commerce, situs e-commerce ya, toko-toko online, kan harus mendaftar. Ya. Nah, saat teman-teman mendaftar, berarti teman-teman ini setuju untuk masuk komunitas tersebut, masuk ke dalam ekosistem tersebut. Begitu saat kita masuk, maka status kita bisa menjadi konsumen, bisa menjadi penjual, bisa menjadi reseller ya, bisa menjadi supplier, atau mungkin kita menjual, menyediakan jasa yang lain. Nah, itu adalah komunitas. Kemudian di antara kita juga
mau tidak mau seperti ada kewajiban, ya kalau bukan kewajiban tapi ada semacam tanggung jawab untuk menghidupkan ekosistem tersebut. Apa gunanya teman-teman masuk satu situs atau portal e-commerce kalau pada akhirnya juga nggak pernah membeli, ya kan? Nah, demikian pula yang lainnya. Sebagai produsen pun juga sama. Ngapain saya masuk ke portal ini? Ngapain saya masuk ke ekosistem ini? Kalau pada akhirnya saya juga tidak pernah melakukan transaksi. Jadi intinya adalah para anggota komunitas punya tanggung jawab untuk menghidupi. Ya. Nah, tetapi jujur saja, misalkan kita sebagai konsumen, kita akan senang belanja tentu kalau ada nilai-nilai lebih yang kita dapatkan dari belanja di tempat itu. Kalau kita tidak mendapatkan nilai-nilai lebih, ngapain kita belanja di situ? Nilai lebih ini apa? Misalkan adalah harga yang lebih murah, ya kan? Nilai lebih ini bisa saja bukan harga yang lebih murah, tetapi berupa satu pengetahuan tentang produk. Ya, pengetahuan tentang satu produk, di mana kita itu mau membeli sebuah barang, tetapi kita ragu-ragu, barang ini baik atau tidak ya? Atau mungkin kalau ada pilihan yang lain, barangkali kita ingin membandingkan barang A dengan barang B, itu bagus yang mana ya? Nah, kalau di dalam ekosistem ini ada fasilitas untuk melakukan perbandingan, maka itu menjadi tambahan buat kita. Yakin gitu ya. Atau mungkin kita bisa melihat ulasan, ulasan orang lain yang pernah membeli barang tersebut. Nah, bisa meyakinkan, bisa juga mengurangi keyakinan kita atau meyakinkan untuk tidak membeli. Itu. Ya, jadi nilai itu tidak harus berupa harga yang lebih murah, tapi kepastian, ya, kepastian bahwa barang ini baik dan tidak. Ini namanya nilai yang bersifat pengetahuan. Nah, kalau kita mendapatkan nilai-nilai itu, maka kita dengan senang hati akan selalu berbelanja di ekosistem tersebut. Saya katakan ekosistem ya. Jadi bukan saya sebenarnya ya sama dengan e-commerce-nya atau toko online-nya ya. Nah, kita akan senang bertransaksi di ekosistem tersebut. Nah, kalau kita melakukan transaksi pembelian, maka terjadilah sebuah denyut kehidupan, di mana penjual lalu kemudian antusias untuk menjual karena dia akan mendapatkan transaksi dan pasti juga dapat keuntungan. Lalu dia ternyata juga bukan produsen, tetapi dia adalah reseller, maka dia kemudian mengkontak resellernya yang juga ada di kelompok tersebut, ya, sehingga reseller produksinya pun atau pabriknya pun juga berdenyut. Nah, kemudian tambah lagi barangkali kita juga memerlukan jasa pengiriman karena barang ini dikirim dari tempat yang jauh, sehingga perusahaan logistik yang tergabung dalam ekosistem tersebut juga akan berdenyut, ya kan? Atau mungkin juga ada satu entitas lain yang berkaitan apa? Asuransi, ya kan? Beberapa barang karena harus dikirim dalam jarak jauh dan berisiko rusak, maka kita asuransikan barang itu. Maka ada perusahaan asuransi yang juga ikut berdenyut, gitu. Nah, itu adalah sebuah contoh dari ekosistem bisnis. Paham ya? Nah, mungkin kalau kita di dalam pembelian barangkali tidak terlalu ekstrim, tapi mungkin ada satu situs yang sudah cukup kompleks. Kita bisa membeli sebuah cotton bud, barangkali, sampel banget toh. Tapi mungkin juga sekaligus di aplikasi tersebut memungkinkan kita membeli sebuah kendaraan.
mobil listrik misalkan, ya. Atau mungkin menyediakan fasilitas untuk rental mobil, rental kendaraan, mempunyai fasilitas untuk melakukan pemesanan hotel barangkali, penginapan. Wah, keren, ya toh. Menyediakan fasilitas untuk pembelian tiket, entah itu tiket pesawat, entah itu tiket bis, ya. Nah, itu menjadi sebuah komunitas yang semakin kompleks dan tentu orang akan senang masuk ke dalam ekosistem tersebut karena di dalam ekosistem tersebut semuanya tersedia, ya toh. Banyak hal yang dia butuhkan tersedia dan dia bisa melakukan sekali transaksi dengan berbagai macam produk, ya. Bayangkan ini teman-teman, ya. Misalkan saya akan pergi ke luar kota, ya. Nah, saya membutuhkan tempat di situ, ya. Jadi butuh penginapan, satu. Yang kedua, nanti saya juga ingin makan di beberapa tempat. Saya pesen makanan di beberapa tempat, ada dua, ya kan. Lalu untuk jalan-jalan saya butuh kendaraan, maka saya bisa rental mobil, mencari mobil untuk selama saya di kota tersebut, ya. Berapa nih? 3, ya. Udah, 3. Kemudian saya juga ingin membeli oleh-oleh supaya cepat, saya bisa pesan duluan, 4. Nah, bayangkan, keempat item yang kita inginkan ini tentu tidak dimiliki oleh sebuah toko, tentu tidak dimiliki oleh sebuah pemjual, ya. Hotel pasti pengusaha hotel dong, rumah makanan tentu pengusaha makanan, mobil, rental mobil tentu adalah pengusaha transportasi, ya. Kemudian oleh-oleh misalkan, ya itu adalah toko oleh-oleh. Tetapi semua ini bisa saya dapatkan di dalam satu transaksi dan nanti boleh dikatakan notanya pun hanya satu. Lalu saya tinggal membayar di satu tempat melalui transfer bank. Jadi bank itu pun juga menjadi salah satu bagian dari ekosistem tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan produk kompleks dan ekosistem bisnis. Ya. Mungkin ada yang mau komentar, silakan. Silakan. Halo. Oke. Kalau tidak ada, ya itu definisinya seperti itu, ya. Definisinya begitu. Nah, ini yang tadi saya katakan, bagaimana siapakah penentu kesuksesan bisnis, yaitu karena bisnis ini menawarkan nilai, ya, maka kemudian bagaimana kita bisa menghidupkan nilai tersebut. Nah, akhirnya elemen dalam ekosistem bisnis ini ada 4, didefinisikan ada 4. Yang pertama adalah aktivitas, ya. Aktivitas yang mendefinisikan tindakan apapun itu, tentu tindakan pembelian, penjualannya yang akan dilakukan. Nilai tidak akan muncul kalau tidak ada aktivitas ini. Yang kedua adalah aktor yang mewakili aktivitas tersebut. Aktor yang mewakili entitas yang melakukan aktivitas. Ya, aktivitas ini bisa dari konsumen yang melakukan pembelian, dari produsen yang menawarkan barang, gitu, dari perusahaan logistik, ya, yang menawarkan jaminan pengiriman yang cepat dan murah, ya, dari asuransi, perusahaan asuransi yang menawarkan perlindungan pengiriman barang, ya, keselamatan pengiriman barang. Nah, itu entitas. Nah, aktor adalah orang-orang yang mewakili di situ. Jadi ada demand, ada supply, ada yang menawarkan, ada yang melakukan transaksi atau menangkap tawaran itu. Kemudian yang ketiga dan yang keempat adalah posisi dan hubungan. Ya. Menentukan di mana posisi aktor di dalam satu aliran aktivitas tersebut dan bagaimana caranya dia bisa berinteraksi
antar aktor itu untuk melakukan pertukaran nilai. Ya, nilai yang saya katakan di awal tadi ya, bisa harga, bisa reward, bisa pengetahuan, macam-macam. Nah, itu adalah elemen-elemen di dalam sebuah ekosistem bisnis. Kalau teman-teman ingin tahu gambarannya lebih kompleks, ya seperti ini, ya, bahwa setiap item produk itu sebenarnya dikuasai oleh seorang, anggap aja lah, dikuasai oleh sebuah toko, kan gitu ya, atau penjual. Nah, penjual ini menyediakan sebuah barang, tetapi dia mempunyai konsumen, ya toh. Tetapi juga konsumen penjual ini juga menjual ke tempat yang lain. Ya, bisa saja menjual ke orang lain yang kemudian melakukan penjualan lain, ya, reseller, ya, itu juga bisa. Ya, sehingga dengan demikian kita penjual ini juga mungkin melayani pembeli yang menggunakan aplikasi online yang berbeda. Nah, jadi kita lihat ini adalah satu kelompok yang terdiri dari kumpulan jaringan-jaringan. Nah, maka di sini kemudian muncul sebagai satu skenario, di mana skenario ini sifatnya adalah konteks sentris. Ya, konteks sentris itu artinya diprakarsai oleh permintaan konsumen akan satu produk dan produk-produk yang lain, ya, dan kaitan dengan produk tersebut. Lalu ada distribusi, ya, bagaimana mendeliver produk-produk tersebut, ya. Dan yang ketiga, bahwa gerak dari ekosistem ini adalah adanya sebuah transaksi. Jadi kalau tidak ada transaksi, ya tidak akan berdenyut, semuanya diem. Ya, adanya transaksi, maka berorientasi kepada transaksi. Nah, ada beberapa skenario yang bisa terjadi ya. Yang pertama misalkan adalah dari tujuannya ya, tujuannya adalah tentu untuk membuat sebuah interaksi, ya, membuat satu interaksi. Siapa yang terlibat di sini? Bisa konsumen, ya, dan semua pihak yang terhubung ke internet, ya, dan itu bisa berupa satu individu, bisa satu perusahaan, bisa satu institusi. Lalu di situ juga ada lingkup, kalau kita lihat lingkup waktunya, maka sifatnya adalah dinamis dan singkat. Dinamis. Maksud dari dinamis di sini adalah bahwa transaksi bisa terjadi lintas, ya, lintas aktor. Ya. Tetapi kemudian kalau ini sudah selesai, ada penjual transaksi pembayaran, itu juga melalui entitas yang lain, yaitu misalkan bank atau jasa keuangan, lalu selesai bayar, selesai transaksinya. Ya, jadi dinamis dan singkat. Dari sisi aspek bisnis, ya, bisnis ini adalah penggerak, ya, penggerak. Ya. Jadi dia yang nanti akan berpikir bagaimana menjalankan bisnis itu secara efisien, itu sudah pasti itu. Ya. Efisiensi dibutuhkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, otomatis kalau kemudian kita bicara dari sudut pandang atau aspek organisasi, maka organisasi dari ekosistem ini adalah berupa kumpulan jaringan. Ya, kumpulan jaringan. Tadi yang digambar tadi ya. Di sini ya. Kumpulan dari jaringan-jaringan. Lalu aspek yang lain adalah tentang fungsi bisnis. Nah, fungsi bisnis. Fungsi bisnis ini fungsinya adalah untuk mendukung transaksi, ya, dan menjaga aktivitas tersebut supaya tetap berjalan. Ya, ada beberapa fase di sini. Yang pertama adalah informasi. Ya, informasi. Ada penawaran, ada
pemasaran gitu ya. Lalu ada orang yang tertarik, maka masuk fase berikutnya yaitu negosiasi. Ya. Ada konsumen yang tertarik, kemudian melakukan negosiasi, melakukan pemesanan. Ya. Setelah itu dia meyakinkan pemesanannya, menetapkan pemesanannya menjadi sebuah penjualan, ya, pembelian, ya, atau transaksi jual beli, yaitu setelah konsumen membayar dan pemilik barang-barang tersebut menerima pembayaran. Nah, setelah itu terjadi, maka masih ada satu hal lagi yang diperlukan, yaitu layanan purna jual. Ya. Layanan purna jual. Apa fungsinya? Untuk menjamin bahwa segala sesuatu yang terjadi setelah transaksi ini kamu masih bisa lakukan. Misalkan barang tidak sesuai, bisa dilakukan pertukaran. Misalkan barangnya rusak, bisa dilakukan penggantian. Atau kalau itu tidak terjadi apa-apapun, maka bisa memberikan konsumen bisa diminta untuk membuat satu ulasan berupa bintang atau berupa satu kata-kata, kalimat ya. Nah, bintang dan kalimat ini juga nanti akan masuk ke dalam sebuah nilai, yaitu nilai promosi ya. Kita bisa mengatakan itu nanti sebagai ranking kayak gitu ya. Nah, untuk kita bisa menciptakan organisasi jaring dan segala macam ini, tentu kita butuh teknologi. Dan teknologi ini kita sudah punya, yaitu internet dan web sebagai dasar untuk komunikasi. Di samping itu, maka web ini juga harus mempunyai struktur antarmuka yang memudahkan orang untuk melakukan transaksi. Ya. Nah, itu saudara-saudara. Ekosistem bisnis ini tentu dibuat untuk berbagai macam tujuan. Bisa yang pertama mengaktifkan transaksi produk, ya. Yang kedua memfasilitasi desentralisasi dan skalabilitas. Jadi begini, yang disebut dengan desentralisasi itu adalah bahwa orang-orang yang terlibat di dalam ekosistem, baik ini individu konsumen maupun ini adalah penyedia barang, itu akan berkuasa penuh terhadap yang dia miliki saja. Ya, jadi tidak akan tergantung kepada sistem. Misalkan begini, ada seorang yang saya sebagai penjual misalkan ya, saya menerima order. Nah, ordernya ini barang yang saya ordernya ternyata lebih besar dari stok yang saya miliki. Maka itu tanggung jawab saya untuk menjawab. Bukan tanggung jawab ekosistem ya, bukan tanggung jawab pihak lain, tapi adalah tanggung jawab dari pemilik barang tersebut. Apakah kita akan mengirimkan atau melakukan transaksi sebatas barang yang ada, atau barangkali saya akan mencari barang tambahan dengan konsekuensi barangkali pengirimannya terlambat 1-2 hari. Itu nanti saya sebagai pemilik barang yang melakukan pengelolaan, dan ini tidak akan mempengaruhi transaksi yang dilakukan atau yang terjadi dengan penjual-penjual dari tempat yang lain untuk barang yang lain. Ya, oke. Tujuan yang ketiga adalah mengizinkan perdagangan di domain apapun. Nah, ya, jadi domain itu bisa perbankan, bisa kendaraan, asuransi, bisa makanan, bisa perhotelan, itu namanya domain. Ya. Lalu memungkinkan untuk transaksi lintas domain. Ya tadi itu yang saya contohkan. Saya butuh kendaraan, saya butuh hotel, ya, sehingga nanti mobil yang saya rental itu akan diantarkan ke hotel di tempat saya menginap, kan gitu. Ya, terjadi lintas antar domain itu. Lalu juga konsep dari sistem ini adalah bisnis aktor ke aktor sebenarnya, ya aktor ke aktor. Jadi tidak ke satu lembaga dengan lembaga,
individu dengan lembaga, tetapi sebenarnya adalah individu dengan individu, istilahnya aktor ke aktor. Kalau aktor tadi adalah mewakili sebuah entitas, ya. Nah, untuk itu bisa berjalan, maka persyaratan arsitektur ekosistem terdesentralisasi itu ada beberapa, ya, 8 kalau tidak salah ya. Jadi yang pertama adalah adanya komposisi produk yang kompleks. Nah, yang kedua integrasi informasi yang konseptual atau yang terencana. Lalu memungkinkan transaksi yang tersebar ya, ke masing-masing aktor tadi. Lalu ada transaksi yang lintas domain. Ada pencocokan lebih lanjut. Pencocokan yang lebih lanjut ini adalah misalkan saat kita akan menetapkan satu pembelian produk yang ternyata biaya kirimnya terlalu besar, ya toh. Atau mungkin karena waktu pengirimannya terlalu lama, nah, kita bisa cancel ya, atau kita bisa menyetujui. Kemudian perankingan, ini yang saya katakan tadi, ulasan-ulasan itu akan mengisi posisi ini, ya. Sorry. Biasalah anak muda sekarang kalau mau makan cari yang diskonnya tertinggi, nah, ya toh. Maka orang akan lihat mana produk-produk yang mempunyai promo atau harga yang paling murah, ya kan? Kemudian juga reputasi, ya, ulasan itu biasanya ada bintang, ini menandakan reputasi, ya. Jadi kadang orang cari tempat makan itu tidak berdasarkan enak dan tidaknya, tetapi lihat bintangnya. Oh ini bintangnya 4, oh ini bintangnya 5, dipilih yang 5. Ya. Kemudian jaringan aktor to aktor ya, jadi bukan sebuah organisasi tertutup, tetapi kita bisa langsung terlibat dengan pemilik bisnis yang langsung ya. Nah kemudian secara keseluruhan di dalam sebuah ekosistem bisnis ini berarti ada 3 lapisan, ya, 3 layer. Layer yang pertama adalah market space, pasar, di mana interaksi itu terjadi. Yang kedua adalah struktur yang menata ekosistem tersebut. Dan yang ketiga adalah lapisan paling bawah, arsitektur yang menata ekosistem tersebut. Atau arsitektur yang memungkinkan pertukaran nilai antar aktor, ya, memunculkan aktivitas, itu bisa terjadi. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, kemudian kalau kita masuk ke lapisan ekosistem arsitektur, kita bisa lihat bagaimanakah bahwa setiap kelompok itu ya, peer itu adalah satu titik, itu untuk aplikasinya harus ada transaksi, ya, kemudian ada koordinator penanggung jawabnya, ada perankingan, ada model registrasinya, ada forum untuk melakukan penawaran dan forum untuk melakukan diskusi atau komunikasi. Ya. Nah, itu semua saling terhubung. Ya. Kemudian kalau kita bicara dari sisi struktur ekosistemnya, ya, maka di sini aktivitas itu bisa satu demand and supply tadi yang saya singgung, adanya proses transaksi, kemudian adanya ekosistem yang mendasari. Ya. Lalu dari sisi aktor bisa consumer, bisa provider, penyelenggara jaringan. Kalau jaringannya putus kan transaksi sudah jalan juga. Kemudian penyelenggara teknologi, ya. Kemudian penyedia media untuk memunculkan pengetahuan, ya, data science dan segala macam. Lalu juga bank-bank yang bereputasi, ya, serta advisor yang berfungsi sebagai mediator. Ya, itu tetap harus ada yang menentukan regulasi di dalam suatu ekosistem tersebut. Nah, linknya, nah ini bisa pertukaran semuanya, sudah dari gambar tersebut. Ya. Nah, kemudian bagaimanakah posisi aktor itu saling terlibat, itu bisa kita lihat di dalam tabel tersebut. Misalkan pada waktu penawaran, ini provider teknologi, knowledge provider, itu semuanya berperan. Ya, kemudian konsumen juga berperan, yaitu di dalam menerima, ya, apakah dia menerima atau menolak.
Itu juga nanti akan dipengaruhi oleh teknologi yang digunakan, informasi apa yang dia dapatkan, ya, kemudian aturan yang ditetapkan oleh mediator, dan juga fasilitas untuk melakukan pembayaran. Nah, demikian pula dengan proses transaksi, ini bisa dilihat dari situ. Ya, nah ini merupakan satu gambaran interface saja antar muka ya. Bagaimana kita bisa menciptakan sebuah antar muka yang mampu untuk melayani berbagai macam permintaan. Ini kalau kita lihat adalah babysitting ya. Jadi kita pergi ke luar kota, tapi kita juga mau nonton konser misalkan, tapi kita masih punya anak kecil. Tidak mungkin kita akan membawa anak kecil itu ke dalam sebuah konser. Maka kita butuh tempat penitipan bayi, ya kan? Kemudian kita perlu tiket untuk menonton konser tersebut, ya kan? Lalu kita juga perlu parkir. Nah, supaya kita sudah mempunyai kepastian untuk bisa parkir di tempat yang kita inginkan, maka kita juga bisa memesan tempat parkir. Lalu kita juga bisa memesan makanan. Setelah konser itu terjadi, selesai, kita barangkali butuh makan. Nah, kita pesan lebih dulu. Nah, itu kita bisa lakukan dalam sebuah interface, dan saudara juga tahu bahwa item-item yang kita perlukan tersebut sebenarnya melibatkan banyak pihak, ya kan? Tetapi pada akhirnya semua terkumpul di dalam satu buah transaksi. Nah, ini istimewanya di situ. Inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah produk yang kompleks. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk topik siang hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan ataupun komentar, silakan. Silakan. Ada? Mas Rizal, Mas Yofi, Mas Alif. Ya. Ada komentar? Belum ada, Pak. Ya, halo. Gimana? Belum ada? Oke. Mungkin belum, Bapak. Belum ada mungkin. Ya, kalau begitu, kalau belum ada, maka saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Silakan saudara presensi melalui si Adin. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya, selamat siang, sampai ketemu lagi. Ya, selamat siang, Pak. Maaf, Bapak. Untuk pertemuan yang kemarin itu gantinya gimana, Bapak? Oh ya, sebentar. Pertemuan yang kemarin